Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan pemanfaatan personil atau pegawai bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat nasional dan internasional. Menurut Faustino. Yang kedua, manajemen adalah sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Ya. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM sering disebut sebagai manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja pada perusahaan yang telah kompleks permasalahan dan luas struktur organisasinya lebih memerlukan manajer SDM untuk membantu merekrut, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang pada tempat yang tepat. Seperti apapun canggihnya teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, namun faktor penentu keberhasilan tetaplah user atau orang yang menggunakannya. Ruang lingkup sumber daya SDM. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Ini dikatakan oleh Rules dan Bernardin bahwa all decisions with accept the word first converse the organization human resource management function. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan MSDM ini secara umum mencakup 1. Rancangan organisasi, 2. Staffing, 3. Sistem reward, pematuhan compliance, 4. Manajemen performasi, 5. Pengembangan pekerja dan organisasi, 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat. Fungsi manajemen SDM. Staffing atau improvement. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Yang kedua, performance evaluation. Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga, compensation. Dalam hal kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji.
Sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung untuk memastikan gaji yang baik, sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Pembayaran meliputi gaji, bonus, insentif, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh karyawan. Manfaat meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia. Yang keempat, training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru, masa orientasi maupun yang sudah ada pengembangan keterampilan. Terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. 5. Employees Relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah mempersiapkan disepakati, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer tentang bagaimana mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat, misalnya mogok kerja, demonstrasi. Tujuan nomor 6, Safety and Health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja secara umum. 3. Personal pressure. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia adalah penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, bagaimana proses penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang menyinggung masalah ini. Hasilnya digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Tujuan organisasional. Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu Departemen Sumber Daya Manusia diciptakan untuk membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia, daya kemanusiaan organisasional. Tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Tujuan sosial ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan minimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dapat menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Yang keempat, tujuan personal ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika
para karyawan terus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi jika tujuan personal tidak dipertimbangkan. Kinerja dan kepuasan kalian tidak dapat menurun dan kalian dapat meninggalkan organisasi. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, pendapatan tenaga kerja hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna memanfaatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi dalam 5 bagian fungsi utama, terdiri dari human resource planning, personnel acquisition, personal development, personal maintenance, dan personal utilization. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia disoroti dalam berbagai perspektif. Satu, perspektif politik. Pentingnya manajemen sumber daya manusia pada perspektif ini lebih banyak mengarah pada sudut makro, bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting yang dimiliki suatu organisasi, mulai dari level makro atau negara, bahkan internasional hingga level mikro. Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, cakap, disiplin, tekun, kreatif, idealis, mau bekerja keras, kuat, fisik, mental, setia pada cita-cita, dan tujuan organisasinya akan sangat berpengaruh positif pada keberhasilan dan kemajuan organisasi. Kedua, dalam profesi ekonomi. Dalam profesi ekonomi, orang sering beranggapan bahwa pemahaman MSDM tidak lain karena untuk kepentingan ekonomi semata. Walaupun yang demikian dijustifikasikan oleh kenyataan bahwa manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Pentingnya sumber daya manusia. Tiga, dalam perspektif hukum. Dalam organisasi terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau perjanjian yang semuanya dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara organisasi dengan anggotanya, antara orang-orang yang mempekerjakan dengan orang yang dipekerjakan. Pemeliharaan keseimbangan tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban itu sendiri dari masing-masing pihak dalam organisasi. Semua itu bisa menjadi jelas dan bisa dilakukan hanya melalui suatu sistem manajemen yang tepat. MSDM yang dikelola secara tepat dan teratur merupakan alternatif yang paling relevan. 4. Perspektif sosial kultural, atau dua alasan utama yang mendasari perspektif ini, yaitu sisi yang satu lebih peka karena berkaitan langsung harkat dan martabat manusia. Kesempatan berkaya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Harkat dan martabat tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi juga non-fisik, di mana bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, melainkan juga untuk diwujudkan kebutuhan sosio-psikologis. Bahwa ditekankan bahwa sulit diperoleh suatu sistem MSDM yang bebas nilai pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis terikat pada norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, di mana orang-orang itu menjadi bagian. Nilai-nilai itulah yang akan menentukan baik buruknya, wajar tidaknya, dan terus menjadi barometer penilaian bagi seseorang. 5. Perspektif administrasi. Perspektif ini menekankan bahwa peranan organisasi pada zaman modern ini menjadi semakin penting. Manusia modern sekarang lebih mengenal pahami manusia organisasional. Tanpa organisasi, tanpa bantuan orang lain, tidak akan bisa mewujudkan impiannya.
Ketergantungan kepada orang lain inilah yang mendorong manusia untuk berorganisasi. Ini mengindikasikan bahwa maju atau mundurnya kehidupan manusia tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada organisasi. Nah, perspektif teknologi. Relevansi dan pentingnya MSDM tidak terlepas dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang iptek. Manusia diharapkan agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan tersebut. Untuk itu manusia perlu berbekal kemampuan, kecakapan, keterampilan yang sesuai. Hal ini hanya bisa dicapai melalui satu sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang manajemen sumber daya manusia. Ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.